Pasti pernah lihat kan, ada orang yang lagi makan sendirian di restoran atau nonton di bioskop tanpa teman. Kadang kita mikir, kasihan ya, tapi kadang kita juga kagum, wah mandiri banget. Nah, sebenarnya apa sih yang ada di pikiran orang-orang yang kelihatannya santai banget sendirian? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Oke, coba kita jujur sama diri sendiri sebentar. Banyak dari kita loh yang sebenarnya ngerasa agak aneh atau ya canggung kalau harus ngapa-ngapain sendirian di tempat umum. Rasanya kayak semua mata tuh ngeliatin kita, ngejudge kita. Kalau Anda pernah ngerasain ini, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Pikiran yang sering banget muncul di kepala kita. Rasa takut dinilai nggak punya teman, aneh, atau kesepian. Dan lucunya, pikiran ini bisa muncul otomatis cuma gara-gara kita mau, ya, ngopi sendirian di kafe. Dan ternyata, ya, perasaan ini tuh umum banget. Bahkan ada penelitian yang nunjukin kalau banyak orang sengaja nggak mau melakukan aktivitas solo di publik. Kenapa? Ya itu tadi, takut dianggap aneh atau antisosial. Tapi pertanyaannya, beneran nggak sih kita lagi dihakimin? Atau itu cuma perasaan kita aja? Ternyata ada loh penjelasan psikologis yang menarik banget di balik ini semua yang bisa bantu kita lebih rileks. Dalam dunia psikologi, fenomena ini punya nama spotlight effect atau efek sorotan. Ini tuh semacam bias di otak kita di mana kita ngerasa jadi pusat perhatian kemanapun kita pergi, seolah-olah setiap gerak-gerik kita lagi ditontonin. Ya bayangin aja, kayak ada lampu sorot panggung raksasa yang terus-terusan ngikutin kita. Masuk ruangan, otak kita langsung ngasih sinyal, awas semua orang lagi liatin kamu. Padahal, kenyataannya jauh dari itu. Penelitian yang sama juga menemukan kalau orang lain tuh jarang banget ngasih penilaian negatif. Kenapa coba? Karena mereka juga sama sibuknya, mikirin diri mereka sendiri, mikirin kerjaan mereka, atau malah lagi asik sama HP mereka. Oke, jadi kalau rasa takut itu sebagian besar cuma ada di kepala kita, lalu kenapa ada orang yang justru kelihatannya malah menikmati banget waktu sendirian? Nah, sekarang kita pindah dari apa ke mengapa. Kita gali lebih dalam alasan psikologisnya. Tunggu dulu, penting banget nih buat kita bedain dua hal ini. Ada yang namanya loneliness atau kesepian, itu perasaan negatif, rasa sakit karena terisolasi. Nah, ada juga yang namanya solitude atau kesendirian. Ini adalah pilihan sadar buat menikmati waktu sama diri sendiri. Dan ini bisa jadi sesuatu yang positif banget. Jadi, apa yang bikin solitude ini terasa enak? Setidaknya ada 3 dorongan psikologis utama yang bikin seseorang bisa nyaman bahkan bahagia pas lagi sendirian. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, otonomi. Simpelnya, ini tuh soal kebebasan. Sebagai manusia, kita butuh merasa punya kendali atas hidup kita. Nah, pas lagi sendirian, kendali itu 100% di tangan kita. Mau makan apa, nonton apa, pulang jam berapa, nggak perlu ada drama mau makan di mana, atau kompromi apapun. Kedua, ini bukan soal antisosial ya, tapi soal manajemen energi. Buat seorang ekstrovert, ketemu banyak orang itu kayak ngecharge baterai. Tapi buat introvert, sebaliknya, interaksi sosial itu justru ngabisin energi. Jadi, waktu sendirian itu bukan hal yang menyedihkan, tapi itu cara mereka buat isi ulang baterai sosial mereka. Dan ternyata, selain memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi, menikmati waktu sendirian itu punya segudang manfaat tersembunyi loh buat pertumbuhan diri kita. Coba bayangin, pas lagi sendirian, otak kita jadi lebih bebas buat mikirin ide-ide baru. Kita bisa lebih jujur sama diri sendiri, ngenalin emosi kita, dan bener-bener ngerasain momen saat ini. Dan yang mungkin paling penting, kita bebas dari tekanan buat terus-terusan ngebandingin diri kita sama orang lain di sekitar. Nah, semua manfaat tadi nyambung banget nih sama pendorong psikologis kita yang ketiga, efikasi diri. Ini istilah keren dari psikolog Albert Bandura, tapi artinya gampang kok. Seberapa yakin kita sama kemampuan diri sendiri buat menghadapi berbagai situasi. Coba deh bayangin efikasi diri ini kayak otot percaya diri. Setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu sendirian, sekecil apapun itu, bahkan cuma pesan kopi, otot ini lagi dilatih. Otak kita belajar, oh ternyata gue bisa ya. Dan dari situ, pelan-pelan tapi pasti, rasa percaya diri kita jadi makin kuat. Jadi pada akhirnya, bisa merasa nyaman sendirian itu bukan tanda kelemahan sosial. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah tanda kekuatan. Tanda kalau kita punya kedewasaan emosional dan kenal baik sama diri kita sendiri. Dan ini poin pentingnya. Orang yang nyaman sendirian itu justru bisa membangun hubungan yang lebih sehat. Kenapa? Karena mereka berinteraksi dengan orang lain atas dasar pilihan, bukan karena butuh pelarian dari rasa sepi. Mereka mau berbagi, bukan mencari pengisi kekosongan. Terus gimana cara mulainya kalau kita belum terbiasa? Nggak usah langsung solo traveling keliling dunia, santai aja.
Mulai dari yang kecil-kecil. Coba deh, pergi ngopi sendirian dan tantang diri Anda buat nggak main HP. Cuma duduk, minum, dan perhatiin sekitar. Lihat apa yang Anda rasain. Siapa tahu, Anda malah nemuin ketenangan yang nggak diduga. Jadi, mari kita tutup dengan sebuah pemikiran. Kesendirian itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Buat sebagian orang, itu justru ruang yang sangat berharga untuk bertumbuh. Dan mungkin saja, dengan belajar nyaman bersama diri sendiri, kita justru sedang mengambil langkah pertama untuk bisa membangun hubungan yang jauh lebih baik dengan orang lain.